Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, ada yang sudah tahu siapa itu Sunan Maulana Malik Ibrahim? Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Boleh? Saudara anakku Deden membacakan doa belajarnya. Silakan dipimpin dan diikuti oleh kawan-kawannya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, terima kasih yang telah dipimpin oleh doanya bersama. Berikutnya kita absen dulu ya. Siapa saja yang hadir, siapa saja yang tidak. Dipa, Yoga, Hadir. Rizky, Hadir. Andre, Deden, Hadir. Tri Fitriandi. Hadir. Nah, hadir semua ya. Nah, baiklah, berikutnya Bapak akan menyampaikan sedikit materi kita, yaitu tentang biografi Sunan Maulana Malik. Berikutnya peran Maulana Malik Ibrahim dan dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Berikutnya sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Nah, biografi Sunan Maulana Malik. Sunan Maulana Malik Ibrahim ini lahir pada abad ke-14 Hijriah. Ke-14 Hijriah di provinsi Ramadan di Uzbekistan. Nah, boleh dilihat catatannya, bukunya. Nah, berikutnya meninggalnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal atau 8 April 1419 Hijriah. Orang tuanya bernama Jumadil Kubro. Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai 3 istri. Yang pertama Maryam, mempunyai 2 anak. Berikutnya Julaiha, mempunyai 2 anak. Berikutnya yang ketiga Fatimah, mempunyai 4 anak. Nah, jadi dia mempunyai 3 anak. Setiap istri mempunyai 2 anak. Berikutnya istri kedua mempunyai 2 anak. Istri ketiga mempunyai 4 anak. Nah, paham anak-anak sekalian? Nah, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini masih keturunan Rasulullah. Masih keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Siti Fatimah Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mengalir ke cucunya Nabi Muhammad, yaitu Husain. Nah, jadi berurutan dari Nabi Muhammad, dari Fatimah Zahra anaknya Rasulullah, berikutnya Ali bin Abi Thalib yaitu pamannya Rasulullah, berikutnya dari
cucunya Nabi Muhammad yaitu Husain. Nah, jadi bujutan. Kemudian ini Sunan Maulana Malik ini dia ini keturunan yang ke-22. Berikutnya, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dia ke Pulau Jawa pada tahun 1371 Masehi. Nah, dia ke Pulau Jawa itu pada tahun 1371 Masehi bersama saudaranya yaitu Maulana dan Yusuf dan 40 orang yang lainnya. Kedatangan Sunan Maulana Malik Ibrahim ini ke Pulau Jawa yaitu ada dua tujuan. Yang pertama berdagang. Yang kedua itu menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Nah, apa tujuannya tadi? Yang pertama berdagang, yang kedua menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nah, selain menyebarkan Islam di tanah Jawa, beliau ini juga berdagang, seperti berdagang rempah-rempah, sayur maupun yang lainnya. Nah, dia ini bersama saudaranya yaitu Maulana Malik Ibrahim bersama Maulana dan Yusuf tadi dia berdagang. Nah, bedanya dia tuh berdagang dengan masyarakat lain itu dia sedikit lebih murah dari masyarakat di daerah tersebut. Di desa Rumo. Jadi dia tuh berdagang tuh di desa Rumo. Tidak hanya situ saja, di desa Rumo itu ada namanya kapal, tempat persinggahan jual beli rempah-rempah yang dari saudara dari Pakistan maupun dari negara lain itu berjualan di daerah Rumo, di desa tersebut. Di desa itu berdekatan dengan pelabuhan. Nah, di dalam berjualan beli bertransaksi tersebut, Maulana Malik Ibrahim ini menyampaikan ajaran Islam. Nah, berajaran Islam ini tauhid, selalu mengesahkan Allah. Nah, harus menyembah Allah katanya. Dan selang beberapa tahun kemudian, Maulana Malik Ibrahim ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat tersebut di desa Rumo, banyak terkenal. Kemudian kemudian Maulana Malik Ibrahim ini mengikuti adat istiadat di daerah tersebut, di desa Rumo. Nah, adat istiadat seperti tahlilan maupun yang lainnya di daerah tersebut. Nah, dan mengikuti undangan pernikahan. Nah, dia mengikuti semua adat di daerah tersebut. Bahkan Maulana Malik Ibrahim ini diangkat oleh masyarakat itu sebagai penasehat, bukan sebagai penasehat, sebagai penasehat bagi orang yang berkelahi ataupun minta pendapat kepada Sunan Maulana Malik Ibrahim ini. Seandainya ada orang perkelahian, dia tuh mendamaikan orang yang berkelahi di desa tersebut. Nah, tidak hanya di situ saja, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini jadi dia kan terkenal dengan tadi apa? Nasihatnya. Kemudian itu menyebarkan agama Islam lagi di sebuah kerajaan. Majapahit. Dia bersama rombongan saudaranya Maulana dan Yusuf tadi dan 40 orang yang lainnya, dia menyampaikan ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Nah, mengajarkan itu, kemudian masyarakat pun banyak mengikuti Sunan Maulana Malik Ibrahim dan saudara-saudaranya. Nah, kemudian dia datang ke sebuah kerajaan Majapahit, menemui raja di Majapahit, di kerajaan tersebut. Dia datang
dia datang ke kerajaan Majapahit, kemudian raja itu pun menyambutnya dengan senang gembira kedatangan Sunan Maulana Malik. Nah, kemudian Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dia datang menyebarkan agama Islam untuk mengajak raja Majapahit itu untuk masuk agama Islam tersebut. Nah, diajaknya masuk agama Islam tersebut. Kemudian raja pun menolak permintaan dari Sunan Maulana Malik Ibrahim masuk agama Islam. Kemudian raja Majapahit itu pun memberinya sebuah penghargaan, yaitu dia memberinya sebidang tanah di Gresik, Jawa Timur. Nah, di Gresik Jawa Timur dia memberinya bidang tanah. Kemudian tanah tersebut dibangunlah sebuah pesantren dan sebuah masjid di kota Gresik tersebut. Nah, dibangunnya sebuah pesantren dan dibangunnya masjid, dan pesantren sekarang pun sudah menjadi besar. Bapak pun sudah lupa apa nama pesantrennya. Berikutnya, peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama Bapak catat dulu ya. Yaitu yang pertama, melalui jalur perdagangan. Melalui jalur perdagangan. Kemudian yang kedua, melalui dakwah. Melalui dakwahnya kepada Raja Majapahit. Berikutnya yang ketiga, beliau ini mendirikan masjid. Dan apa tadi? Pesantren. Pesantren. Nah, apa saja peran Maulana Malik Ibrahim di dalam mengembangkan Islam di Indonesia? Sebutkan. Satu, Melalui jalur perdagangan. yang kedua, Melalui dakwahnya kepada Raja Majapahit. yang ketiga. Mendirikan masjid dan pesantren. Nah, ya, ada tiga dia. Melalui jalur perdagangan. Tadi jalur perdagangan ya kan datangnya berdagang sambil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Melalui dakwahnya kepada Raja Majapahit. Kemudian mendirikan masjid dan pesantren. Berikutnya, sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. Nah, sikapnya itu ada 4. Yang pertama, sebutkan. Melakukan dakwah secara bertahap. Yang kedua, Gigih dan tangguh. yang ketiga, Santun dan dermawan. yang keempat, Toleransi dan silaturahim. silaturahmi. Silaturahmi. Nah, pertama yaitu sikap positifnya dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim ini, satu, melakukan dakwah secara bertahap, step by step. Secara ya kan bertahap-tahap tadi kan secara berdagang. Nah, yang penting itu secara berdagang dari mulut ke mulut, kemudian dari mulut ke mulut, kemudian banyak tersebar oleh masyarakat, kemudian secara terang-terangan. Yang kedua, gigih dan tangguh. Yaitu gigih dan tangguh itu bersemangat dalam menyampaikan dakwahnya. Yang berikutnya, santun dan dermawan. Santun itu baik, bersikap sopan santun kepada masyarakat, dan selalu dermawan, selalu tolong menolong dalam keadaan susah maupun duka. Berikutnya, toleransi dan silaturahmi, yaitu selalu toleransi dengan setiap agama. Nah, dan selalu silaturahmi kepada masyarakat di daerah tersebut, di desa Kumo. Nah, untuk sebelumnya, apakah anak-anakku sekalian sudah paham yang Bapak jelaskan? Nah, sudah jelaskan? Nah, kalau sudah jelas, Bapak kali ini akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap
kelompok itu dibagi menjadi dua. Nah, kalian ini kan ada 6, dibagi 2 kelompok. Ini kelompok pertama, yang berikutnya kelompok 2. Nah, Bapak bagikan bukunya. Nah. Materinya boleh dibagikan belakang. Materinya. Nah, boleh dibagikan materinya. Tugas kalian itu setiap kelompok itu mencatat biografinya. Biografi Sunan Maulana Malik, lahirnya, meninggalnya, nama orang tuanya, dan istrinya. Kemudian kalian tulis peran Maulana Malik dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, kalian tulis nih 1, 2, 3. Berikutnya sikap positif pribadi Maulana Malik Ibrahim, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, bisa ditulis. Nah, kalian tulis biografinya, perannya, dan sikap positif. Boleh buat kelompok buat lingkaran saja, lingkaran. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Kalian catat ya. Kalian catat. Setelah kalian catat nanti Bapak akan memanggil salah satu dari kelompok kalian untuk mempresentasikan dari hasil yang kalian catat. Nah, boleh kalian catat? Ada pulpennya? Nah, boleh kalian catat. Bukunya kan ada kan? Ada. Nah, buku catatannya kalian catat. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mencatatnya. Bisa? Insyaallah bisa. Boleh kalian catat? Biografinya dulu, biografinya. Nah, biografinya, perannya, gigi. Nah, sikapnya. Kalian catat. Boleh, judulnya boleh dicatat. Pak. Catat. Ataupun boleh kalian catat A, itu yang berikutnya B, ini C, langsung mempersingkat waktu. Nah. Selesai. Boleh ya? Dari salah satu kelompok, setiap kelompok mempresentasikan dari hasil pembelajarannya yang telah kalian catat ataupun yang telah kalian ringkas. Nah, dari kelompok 1 dulu, siapa? Andre, boleh? Silahkan maju untuk presentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya sudah berdiskusi tentang peran Maulana Malik. 1. Melalui jalur perdagangan. Biografinya dulu, lihat biografinya. Biografi Sunan Malik. Ini Sunan Maulana Malik lahir pada tanggal pada seabad 14 iya. 14 Hijriah. Hijriah sama dan meninggal pada April 14 meninggalnya 8 April 14 orang tua Jamadil Kubro, istri 3, 1 Maryam, 2 anak Zulaiha, 2 anak Fatimah, 4 anak. B. Peran Maulana Malik. 1. Melalui jalur perdagangan. 2. Melalui dakwahnya kepada Raja Majapahit.
3. Mendirikan masjid dan pesantren. C. Sikap positif dalam pribadi. 1. Ya. Melakukan dakwah secara bertahap. 2. Gigih dan tangguh. 3. Santun dan dermawan. 4. Toleransi dan silaturahmi. Nah, Sekian, terima kasih. Nah, apakah dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya. Nah, Saya boleh. ingin bertanya kepada si Andre. Peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sebutkan ya. Sebutkan. Ya, sebutkan. Ada 3 ya. Sebutkan. 1. Melalui jalur perdagangan. 2. Melalui dakwahnya kepada Raja Majapahit. 3. Mendirikan masjid dan pesantren. Nah, Ya, terima kasih. terima kasih. Jawabannya. Ya, terima kasih kepada Nadia. Silahkan duduk. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang mempresentasikannya? Ya, boleh. Rizky boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin Presentasikan. mempresentasi hasil kerja kelompok kami. Geografi Sunan Maulana Malik lahir pada abad ke-14 Hijriah di provinsi Samarkand, Uzbekistan. Meninggal pada 8 April tahun 1419. Orang tua Jumadil Kubro, istri Sunan Maulana Malik ada 3. 1. Maryam dengan 2 anaknya. 2. Julaiha dengan 2 anaknya. 3. Fatimah dengan 4 anaknya. Peran Maulana Malik. 1. Melalui jalur perdagangan. 2. Melalui dakwahnya kepada Raja Majapahit. 3. Mendirikan masjid dan pesantren. Sikap positif dalam pribadi Maulana Malik Ibrahim. 1. Melakukan dakwah secara bertahap. 2. Gigih dan tangguh. 3. Santun dan dermawan. 4. Toleransi dan silaturahim. Silaturahmi. Nah, apakah dari kelompok 1 ada yang bertanya kepada kelompok 2? Ya, boleh. Sebutkan positif dalam pribadi. Maulana Malik Ibrahim. Sikap pribadi dalam Maulana Malik Ibrahim ada 4. 1. Melakukan dakwah secara bertahap. 2. Gigih dan tangguh. 3. Santun dan dermawan. 4. Toleransi dan silaturahim. Silaturahmi. Ya. Baik, terima kasih kepada Narsi. Silahkan duduk di tempatnya. Nah, ya terima kasih kepada anak-anak yang telah membuat kelompoknya tersebut. Nah, dari tampilan kalian semua itu bagus sekali. Boleh dikasih aplaus, tepuk tangan. Berikutnya, Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita kali ini, menyimpulkan semua pembelajaran kita dari biografi, dari peran sampai sikap. Nah, jadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini lahir pada abad ke-14 di Uzbekistan, meninggal 12 Rabiul Awal atau 8 April tahun 1419. Dimakamkan, ada kan di situ makamnya? Ada fotonya? Ada. Dimakamkan di mana? Gresik. Dimakamkan di Gresik. Di Gresik, Jawa Timur. Nah, nama orang tuanya Jumadil Kubro dan mempunyai 3 istri. Setiap istri mempunyai 2 anak. Pertama 2 anak, istri kedua 2 anak, istri ketiga 4 anak. Nah, peran Maulana Malik Ibrahim dalam Islam yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui dakwah kepada Raja Majapahit, yang ketiga mendirikan masjid dan pesantren. Berikutnya sikap positif pribadi Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama, berdakwah secara bertahap atau step by step. Nah, berikutnya
gigih dan bertanggung jawab. Nah, gigih bertanggung jawab ini yaitu selalu sabar dan dalam menyampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya. Berikutnya santun dan dermawan. Santun dermawan ini dia bersikap lemah lembut kepada masyarakatnya dan selalu dermawan, rendah hati. Berikutnya toleransi. Dia ini bersikap toleransi, artinya menghargai setiap umat Islam maupun kaum-kaum di daerah tersebut, dari Nasrani, Hindu, Buddha. Dia selalu bertoleransi dan silaturahmi. Yaitu silaturahmi itu selalu mengunjungi ke tempat masyarakat, ke rumah si A, si B, si C, silaturahmi. Nah, dari penyampaian Bapak kali ini yang dari Bapak simpulkan mengenai materi tersebut. Nah, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan memberikan kalian soal. Nah, memberikan kalian soal. Tugas kalian di rumah ialah pertama, mencari gambar pemakaman Sunan Maulana Malik Ibrahim. Mencari gambarnya. Pertama, mencari gambar makamnya, makam. Yang kedua, contoh perannya. Yang ketiga, mencari gambar Sunan Maulana Malik. Nah, sebutkan apa saja tugas kalian. Yang pertama, gambar makam Sunan Maulana Malik. Yang kedua, Contoh peran. makam ya. Contoh makam. Contoh gambar makam. Itu tadi ada. Gambar makam. Oh iya, salah. Salah. Gambar makam. Contoh perannya. Peran. Yang ketiga, gambar Sunan Malik. Nah, tugas kalian nanti cari gambar makamnya. Kalian print. Yang kedua, mencari contohnya kalian ketik, dimasukkan. Yang ketiga, mencari gambar Maulana Malik itu seperti apa, gambar sosok orangnya. Nah, kalian cari. Tugas kalian untuk minggu depan. Paham? Tidak? Semoga apa yang Bapak sampaikan ini menjadi motivasi kalian untuk kedepannya, sehingga kalian akan belajar bersungguh-sungguh lagi. Mungkin nanti kalian ingin menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi apa lagi? Juru parkir. Jadi polisi, tentara, menjadi dokter, menjadi perawat, Narapidana. maupun yang lainnya. Untuk penutupan kita kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup pembelajaran kali ini yang akan dibacakan oleh adik kita, yaitu Deden. Baca Al-Fatihah saja. Pulang, marilah kita baca doa bersama-sama. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Baiklah, apabila dalam penyampaian Bapak kali ini ada yang kurang dan penjelasan Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalian kemaskan bukunya, pakai tasnya, kemudian kita pulang. Sebelum pulang kita marilah bersalaman. Dia ada kemaskan bukunya dan tasnya dipakai. Jangan sampai ada yang tinggalan. Udah kaki. Waalaikumsalam.